Jika kita tarik pelajaran dalam ayat-ayat tersebut, contohnya dalam kehidupan bermasyarakat, adil di sini itu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan. Ketika seorang pemimpin adil, maka ia akan dicintai oleh rakyatnya. Ketika anggota masyarakat adil, dia akan dihargai oleh masyarakat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejang Wawan Setiawan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester Al-Quran dan Hadis. Di sini saya akan membahas mengenai bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah adil, yang mana seperti hukum yang digambarkan dengan timbangan. Apa yang dimaksud dengan timbangan? Timbangan di sini berarti adil adalah seimbang. Adil juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai kejujuran, yang ketika kita adil terhadap memutuskan suatu perkara atau permasalahan, baik dari bidang ilmu hukum maupun bidang kehidupan sosial, Allah menyatakan bahwasanya orang yang bersifat adil itu dekat dengan Allah, gitu kan. Dekat di sini berarti Allah memberikan seruan kepada kita bahwasanya ketika kita adil itu sama dengan kita taat ataupun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pun menyeru kita dalam surat Al-Maidah yang berisi, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, gitu, yang menjadi saksi dengan adil. Jangan sampai ataupun jangan sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang sedang kamu kerjakan. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim disebutkan dari Abdullah bin As dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya orang yang adil itu menurut pandangan Allah akan ditempatkan di atas mimbar dari cahaya sisi kanan yang Tuhan yang maha pengasih. Mereka itulah orang-orang yang berlaku adil dalam keputusannya di keluarganya, dan apa-apa yang mereka pimpin, mereka tidak bergeser dari keadilannya. Apa yang dimaksud dengan adil dalam Al-Quran? Di dalam Quran surat An-Nisa disebutkan bahwasanya yang adil itu adalah ia yang menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, yang berbunyi, innallaha ya'murukum an tuju ala manati illa ahliha wa idza ja'akum bainan nasi an tahkumul bi'adli innallaha bi'ima ya'idukum bih innallaha kana sami'ul basir. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguhnya Allah adalah maha pendengar lagi maha melihat. Kemudian dalam ayat lain disebutkan, orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang berhak yang benar-benar penegak keadilan, gitu kan. Menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri ataupun ibu bapamu dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata ataupun istilahnya berdosa atau berbohong gitu, atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang sedang kamu kerjakan. Jika kita tarik
pelajaran dalam ayat-ayat tersebut. Contohnya dalam kehidupan bermasyarakat. Adil di sini itu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan. Ketika seorang pemimpin adil, maka dia akan dicintai oleh rakyatnya. Ketika anggota masyarakat adil, dia akan dihargai oleh masyarakat yang lainnya. Begitupun dengan pribadi kita. Ketika kita berperilaku adil, baik pada diri sendiri maupun keluarga, maka kita akan disayangi oleh keluarga. Karena adil di sini erat kaitannya dengan kejujuran, takwaan maupun istilahnya ketulusan, yang mana menyampaikan sesuatu pada yang berhak menerimanya. Kenapa di dalam suatu negara kata adil di sini disimbolkan dengan timbangan? Karena timbangan di sini pun sudah jelas kaitannya bahwasannya adil itu adalah keseimbangan. Seperti hakim yang memutuskan suatu perkara, ia tak lepas dari hukum dan mempertimbangkan pasal mana yang cocok dengan yang harus diterapkan sesuai dengan kesalahan tersangka. Sebelum memutuskan suatu perkara, otomatis hakim ataupun ketua hakim dan anggotanya pasti merundingkan baik dan buruknya gitu. Jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu berperilaku tidak adil gitu. Jadi sangat dibutuhkan sekali gitu kan peran keadilan di sini. Bagaimana seperti dalam Pancasila dijelaskan 2 poin. Yang pertama, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Otomatis semua manusia harus berperilaku adil dan beradab gitu kan. Terus yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di sini kan cakupannya luas gitu untuk khalayak yang bisa dirasakan oleh semua masyarakat, baik dalam bidang ekonominya, kesejahteraannya, kesehatannya, maupun dalam bidang pendidikannya. Bagaimana kita belajar adil? Kita dapat belajar adil melihat daripada guru-guru kita, dosen-dosen kita, yang mana setiap harinya dia tak pernah bosan membimbing kita dari kita tidak tahu apa-apa menjadi kita tahu gitu kan, hal apa aja kita menjadi tahu gitu bagaimana cara belajar yang baik. Dan dia pun berusaha adil kepada setiap mahasiswa ataupun siswa yang ada di sekolah yang ia ajarkan. Dia tak pernah membeda-bedakan baik mahasiswa yang pandai istilahnya maupun mahasiswa yang kurang pandai ataupun mahasiswa yang jarang mengerjakan tugas. Dosen tersebut akan berusaha memberikan motivasi gitu kan, memberi keadilan yang sama ataupun memberi ruang yang sama untuk si mahasiswa tersebut bisa berkembang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.